saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Alami gangguan kesehatan, 3 jemaah calon haji embarkasi Lombok meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji. Berkomplot edarkan narkoba di desanya, 2 pemuda di Lombok Timur digerebek polisi. Puluhan pembalap mobil GT World Challenge adu kecepatan untuk menaklukkan lintasan sirkuit Mandalika. Dua pemuda bernama Budi Arya dan Lalu Satriawan diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena berkomplot mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di halaman sebuah minimarket dan di sebuah rumah di Desa Panaka, Kecamatan Masbage. Polisi menyita 50 gram sabu-sabu yang disimpan di bawah tempat tidur kamar Lalu Satriawan dan 1 gram lainnya diperoleh di rumah Mudia Arya. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang resah dengan peredaran narkotika di desanya. Kami melakukan penyelidikan, ternyata terduga berada di Alfamart. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saudara BAP yang disaksikan oleh ketua RT maupun kawilnya. Kemudian pengembangan ke kos-kosan milik saudara BAP, dan di situ di dalam kos-kosan tersebut ditemukan sebuah pengharum yang mana di dalamnya terdapat 1 bungkus klip yang diduga narkotika sabu. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Muhtadum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Iya nih. Berapa kali kamu sudah melakukan pencurian? Seorang pemuda bernama Abdul Qadir diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur karena diduga mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Tersangka ditangkap atas laporan warga yang kehilangan sepeda motor karena dibawa kabur oleh pelaku. Polisi menyita sebuah sepeda motor hasil curian sebagai barang bukti kejahatannya. Kepada petugas, tersangka mengaku mencuri dengan menggunakan kunci duplikat. Ia juga nekat mencuri karena kecanduan minum minuman keras dan judi online. Modus pelaku yaitu yang bersangkutan membuka pintu gerbang karena dalam keadaan tidak terkunci. Setelah itu langsung mengambil motor dan masuk ke dalam rumah mengambil handphone dan ada motor di depan terparkir, diambil dan langsung dibawa lari dari rumah pelapor. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Muhtadum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Seorang pemuda berinisial MO diringkus tim Resmob Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga menganiaya balitanya yang berusia di bawah 1 tahun. Tersangka ditangkap atas laporan istrinya yang keberatan dengan ulah pelaku yang tega menyakiti anaknya hingga mengalami luka lebam di wajah dan dada. Polisi meringkus pemuda 20 tahun tersebut saat sedang mengamen di pinggir Jalan Udayana. Kepada polisi, tersangka mengaku meninju wajah, dada, serta mencubit kaki korban karena tidak mau berhenti menangis. Untuk menghukum tersangka, polisi telah mengantongi hasil visum korban dan keterangan istrinya. Menenangkan bayinya atau menenangkan anaknya. Nah, pada saat itu anaknya
gendong, tetap masih menangis. Ayahnya merasa kesal dan dipukul mata sebelah kiri sebanyak 3 kali, serta dadanya dicubit dengan kuku dan telapak dicubit sebanyak 3 kali karena ada 3 luka di situ. Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan delegasi Duta Besar Negara Sahabat berkunjung ke Nusa Tenggara Barat untuk menghadiri kegiatan Indonesia Gastro Diplomacy Series atau IGS 2025 yang digelar di kawasan wisata Senggigi akhir pekan lalu. Selain berdiskusi tentang tema budaya dan ekonomi, para duta besar juga diajak berkeliling sejumlah destinasi bersejarah seperti di Kota Tua Ampenan yang menjadi salah satu ikon wisata budaya di Kota Mataram. Di kawasan ini mereka diajak mengenal sejarah dan ragam kebudayaan masyarakat Ampenan yang terdiri dari banyak suku bangsa, mulai suku Bugis, Melayu, Tionghoa, dan Arab. Para duta besar juga menyempatkan diri menikmati ragam kuliner dan jajanan tradisional yang dijual warga sekitar. Hasanah kebudayaan yang disajikan seperti kue serabi, sari muka, dan nagasari. Sejumlah duta besar mengaku kagum dengan keberagaman latar belakang masyarakat di NTB yang dapat hidup rukun dan melahirkan budaya dan tradisi yang indah. Ya, saya suka sejarah di Indonesia. Saya dari Austria, saya tinggal di Indonesia 3 tahun. Setelah berkeliling tadi bagaimana? Banyak kali. Tanggapan di Pantai Ampenan kota itu. Menu makanan tadi seperti apa? Jajanan. Banyak makanan. Ya, enak sekali. Saya suka sekali. Ya. Mudah-mudahan hal ini akan menjadikan banyak lagi kunjungan dari negara-negara itu ke kota ini dan berharap dapat mengambil banyak manfaat dari kunjungan mereka. Mereka ada sekitar 38 perwakilan asing. Ya. Dari berapa negara ini? Dari 38 perwakilan. IGS 2025 merupakan acara yang digagas oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang bertujuan meningkatkan citra Indonesia di mata internasional dengan mempromosikan potensi daerah yang beragam di bidang ekonomi, pariwisata, budaya, serta kuliner. Hairul Amri melaporkan dari Kota Mataram.